terutama si siapa VOC sudah berdamai dengan Mataram dan juga orang-orang dari Banten sudah tidak terlalu mengusik keadaan kota Batavia, maka orang-orang Belanda itu penggede-penggedenya membuat rumah-rumah peristirahatan, rumah tetira, rumah tuan tanah yang salah satunya ini yang Bu Nadia sekilas tentang Walter Freden, ini rumahnya ini yang lokasinya di RSPAD Gatot Subroto, atau nanti Bu Nadia aja pas presentasi ditambahkan. Jadi intinya sekarang saya mau menjelaskan di sini rumahnya si Van der Para. Ya, kemudian hari ya, yang membangun ini sebenarnya pemiliknya sebelum Van der Para itu Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Jadi dia membangun rumah besar di atas lahan villa kecil yang dibangun oleh si Sastelen tadi. Ya, tapi setelah berganti kepemilikan ke Van der Para yang memperbesar rumah ini jadi lebih megah. Nah, rumah Walter Freden yang dibangun oleh Jacob Mossel itu nggak ada gambarnya. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah yang sudah diperluas oleh Van der Para. Van der Para itu juga yang membangun rumah Cimanggi. Kapan tuh rumah Cimanggi? Boleh. Sudah Yang di Depok ya. Oke, kembali lagi tentang Van der Para. Kalau ibu bapak pengen lihat gambarnya itu di Museum Fathahillah lantai 2. Ya. Itu ada yang si siapa? Gambar figur dia, potret lukisan diri dia, dan mitosnya kalau kita melihat matanya dia ikut gerak katanya. Benar nggak? Nggak tahu lah. Pokoknya mitosnya lagi. Kalau misalnya mau ada acara di Museum Fathahillah, itu katanya harus di anggur ya? Wine anggur atau apa atau sigaret, nggak tahu siapa yang mengkonsumsi. Yang jaga Pak. Oke, jadi rumah ini yang menariknya di sini kan mereka pada bincang-bincang, katanya di sini ada Van der Para yang mana ya, kalau kita lihat di penjelasan dari itu Johannes Ra yang agak gemuk katanya. Ini nih Van der Para, ini 2 orang. Ya pokoknya itu lah, ini rumahnya yang berlokasi di RSPAD Gatot Subroto. Nah ini di sini ada simbol-simbol apa sih? Ada simbol terutama di atas ini ada simbol mana sih yang sapi belang, kok di sini nggak ada ya? Oh ini dia sapi belang ini apa sih? Kayak menandakan ini adalah ternak peliharaan si Van der Para, Gubernur Jenderal ini. Tapi ada satu lagi yang memaknai bahwa dengan adanya ini si sapi berkulit belang ini itu menandakan bahwa si Gubernur Jenderal Van der Para itu doyan daging gitu, doyan makan daging seperti itu loh. Itu deskripsi yang dilansir oleh Perpustakaan Nasional dan Rijksmuseum Amsterdam yang telah mereka riset dan dalami. Oke, gambar berikut kita bicara tentang rumah peristirahatan lagi. Ini kalau kita melihat dari bukunya Hayken, ini kurang lebih seperti ini ya Bu, indahnya kalau dalam bentuk lukisan. Coba Bu Nadia coba lihat, ini betul nggak rumah Walter Freden di kemudian hari? Gitu. Jadi seperti ini betapa indahnya di RSPAD Gatot Subroto. Gitu. Tapi gedung RSPAD Gatot Subroto itu bukan menggunakan atau mengalihfungsikan gedung ini, tapi sudah dihancurkan sama sekali ya. Ya, gambar berikut di mana lagi ada rumah peristirahatan para tuan besar, dan mereka juga membuat rumah peristirahatan sampai ke arah selatan, sampai ke Cemanggis, sampai ke Cililitan, sampai ke Ciseeng, sampai ke Tanjung Barat yang sudah terbakar. Udah pernah sana ya? Udah. Sama Pak Alex mana? Itu. Jadi Pak Alex sama Pak Tony itu emang gambarnya bagus-bagus. Tapi gue nggak pernah kasih lo, gengsi gue. Oke, ini rumahnya di Jalan Pangeran Jayakarta. Ini rumah Van der Para. Di sini kelihatan dideskripsikan bahwa Van der Para itu kalau pagi-pagi suka menerima warga untuk mendengar keluhan. Mungkin kalau zaman sekarang, zaman Ahok kali ya. Zaman Ahok kan mendengarkan keluhan warga gitu. Terus di sini juga ada rumah villanya ini. Emang pada zaman itu emang harus megah gitu loh. Beda di tahun 1900 awal tuh sudah yang sederhana. Kalau dulu masih yang megah-megah karena mereka juga makan duit itu korupsi. Dari duit korupsi, pesta pora, mereka juga punya budak sampai ratusan, puluhan sampai ratusan, dan mereka sangat menggerogoti keuangan VOC gitu, organisasi VOC, yang sehingga membuat VOC lama-lama tutup buku, bangkrut di akhir abad ke
18 gitu, tepatnya 1799 tutup buku. Ini lokasinya tuh sekarang sih kita masih bisa kunjungi ya lokasinya ya, tapi artefaknya udah nggak ada sama sekali karena sudah dihancurkan dulu banget gitu. Dan ini menghadap ke utara katanya. Jadi di depannya itu ada sungai. Ini kan ada sungai di sini nih di Jalan Pangeran Jayakarta. Ya, gambar berikut. Jadi kalau kita perhatikan dari peta, ini peta tahun berapa Bu? 1938 atau berapa Bu? Ini yang lumayan populer nih peta. Oke, ini Jalan Pangeran Jayakarta. Ini stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota. Ini Jalan Pangeran Jayakarta. Di sini disebut Jakatra. Jakatra karena mengacu ke dulu ada satu redut itu apa sih, benteng kecil ya di ujung jalan namanya Jakatra. Makanya di kemudian hari disebut Jakatra Weh. Ini ada tulisan Jakatra Weh. Jakatra itu emang mengacu ke Jakarta atau Jayakarta ya Bu ya. Itu sebutan apa sih, kayak istilah-istilah orang lama di arsip-arsip dan dokumen. Kalau kita perhatikan rumah Van der Para itu sekitar di sini. Jadi di dekat stasiun Jayakarta ya. Gitu. Jadi di sini stasiun Jayakarta dan dia kurang lebih di sini, tapi sekarang sekitar sini udah ada ruko-ruko gitu. Dan di sini stasiun Jayakarta itu zaman Hindia Belanda sampai zaman kemerdekaan itu belum ada ya stasiunnya. Itu baru ada setelah kemerdekaan, dan itu juga dulu masih di bawah karena stasiun yang elevated di atas rel yang di atas itu baru ada tahun 1990 ke atas. 1992 ya kalau nggak salah ya. Karena katanya konon katanya itu ide dari Pak Harto. Saya nggak tahu deh desas-desusnya. Jadi ya itu yang banyak beredar karena Pak Harto itu kan kalau relnya masih di bawah dan Pak Harto itu tinggal di Jalan Cendana Menteng, kalau mau ngelewatin Gambir atau mau ngelewatin rel yang di sini, jadi males terjebak macet gitu. Makanya itu diatasin relnya dari stasiun Jakarta Kota, stasiun Jayakarta sampai ke Cikini, terus turun ke Manggarai gitu. Tapi sebenarnya ide untuk menaikkan rel kereta api itu sudah ada di tahun 1920-an ya. Tapi tidak terwujud karena ada indikasi korupsi juga waktu itu kan dari biro arsitek dan lain-lain lah gitu. Nah, jadi Jalan Jakatra ini di kemudian hari setelah kemerdekaan kita mengenalnya sebagai Jalan Pangeran Jayakarta. Walaupun kalau mau dibilang cocokologinya, kenapa ada Jalan Pangeran Jayakarta? Karena ternyata setelah stasiun sini ada makam Pangeran Jayakarta gitu. Dalam garis miring Raden Ateng Kartadria. Jadi itu sebenarnya agak-agak ambigu ya, agak-agak bingung karena Pangeran Jayakarta dan Raden Ateng Kartadria itu hidup di dua masa yang berbeda. Kalau Pangeran Jayakarta itu masa-masa VOC Batavia 1619 dan di area tahun segitu. Sedangkan Raden Ateng Kartadria itu dia yang berfungsi sama si Peter Aberfeld tahun 1721 1722. Disinyalir dituding oleh pemerintah Belanda, pemerintah VOC, yaitu Gubernur Jenderal Suhardi yang makamnya ada di halaman luar Gereja Sion, karena katanya Peter Aberfeld sama Raden Ateng Kartadria akan membuat suatu makar kerusuhan di malam tahun baru gitu. Bentar lagi di kemudian hari, ini kembali lagi jadi salah satu alasan kenapa namanya Jakatra Weh atau Jalan Jakatra, karena di ujung jalan yang tadi yang saya sebutkan itu dulu ada benteng kecil ya, yang ini Bu namanya. Kenapa redut Bu? Nah, itu tipe benteng sih, jadi kayak semacam pos jaga. Oke. Bisa pos hansip kayak gitu ya, gardu. Oke. Gambar berikut. Udah nggak ada juga ya? Udah nggak ada sekarang. Nggak ada. Nah ini setelah kemerdekaan peta kota Jakarta ini saya scan dari buku pariwisata kota Jakarta tahun 1960-an. Di sini kita lihat sudah berubah jalannya. Jembatan batu ini yang menuju ke arah Menggotru, Mangga 2. Ini Jalan Jakarta, pakai DJ Jakarta. Jadi ini Jalan Jakatra Weh gitu, yang sekarang kita mengenalnya sebagai Jalan Pangeran Jayakarta seperti yang saya sebutkan tadi alasannya karena ada makam Pangeran Jayakarta. Nah di sini kita lihat betapa sederhananya kota Jakarta pada tahun 1950-an. Di sini komplek Asian Games ini belum terbentuk.
Maksudnya belum ada GBK. Dan di sini belum ada jembatan Semanggi. Dan ini di KBI Jemaat ya, yang itu ya, yang di jembatan Semanggi. Terus di sini ini masih kosong. Ini Komdak dan lain-lain masih belum ada. Benhil belum ada segala macam. Dan di sini juga masih kosong. Dan ini merupakan poros Medan Merdeka. Jalan Tamrin sama Jenderal Sudirman ini baru mulai dibentuk tahun 1948, dan itu juga alasan untuk menuju ke Kebayoran ya, kawasan Kebayoran. Jadi kalau ibu bapak melihat jembatan Duku Atas sebelum patung Jenderal Sudirman yang hormat, itu ternyata jalan baru ya Bu Nadia. Itu jalan baru, itu nama jalannya adalah Kebayoran apa? Oh, Bruk. Bruk, BRUG. Kalau Jawa kita biasa dengar Bruk ya, kalau nanya tukang beca, Pak kita kesini lewat mana? Oh itu aja, lewat Bruk terus bablas, gitu kan, gitu. Kalau kalau itu nanti lewat ke Lor terus Kidul, bingung kan? Makanya gue tulis berat saya pada bingung. Untung gue ada tadi petanya, mudah-mudahan akurat ya. Udah terkumpul semua. Bu Wulan udah terkumpul semua? Belum? 7 lagi, Oke, di sini kita melihat Jalan Jenderal Sudirman, terus juga jalan jembatan Semanggi ini belum dibikin, dan ternyata jembatan Semanggi itu gagasan Bung Karno ya, karena Bung Karno itu sudah meramal bahwa di kemudian hari kota Jakarta ini akan padat akan kendaraan dan lalu lintas gitu, dan memang akhirnya terwujud gitu, emang terjadi gitu. Nah ini ada tulisan jurusan ke Kebayoran Lama, ini jalan lama ke Kebayoran Lama. Belum ada daerah Kebayoran, kita belum bisa lewat Tiamaja, Hang Tua, terus kita belum bisa lewat yang Gunung Kerinci kalau sekarang namanya, yang di rumah JNC itu Jalan Bumi nanti, Pertimbang segala macam itu belum ada. Makanya ke Kebayoran Lama itu masih lewat sini. Lewat mana ya? Pelbak ya? Masuk Kebayorannya dulu dari Pelbak itu Kebayoran baru ya, dan bukan Kebayoran baru. Kebayoran baru, bukan Kebayoran Lama. Gitu. Nanti kita juga akan membahas tentang Kebayoran dalam program sendiri. Silakan yang berikutnya, Pak Ajin. Nah, ini suasana ini tahun 19 setelah kemerdekaan katanya. Ini Jalan Pangeran Jakarta begitu sunyinya. Kalau sekarang banyak ruko-ruko, jadi kalau Bapak Ibu kalau dari Senin sampai Sabtu biasanya padat, tapi kalau hari Minggu kosong. Nah ini kurang lebih seperti ini, dan ini di tahun setelah kemerdekaan 1950-an ke atas, ini daerah yang lumayan ditakutin karena daerah sepi pada saat itu. Gambar berikut. Nah, ini kita bicara tentang rumah peristirahatan. Ada yang tahu kan ini kan? Gedung Arsip. Gitu. Ini Gedung Arsip ini di masa Rainer de Clercq menjabat 1770 sampai 76 sampai 1780. Nah ini kalau di sini deskripsinya adalah ini katanya ada para pekerja Cina lagi santai di sini. Terus di sini ada kereta kuda penggede gitu dari ratusan inci, mungkin DPR kali ya. Terus ini ada forloper. Forloper itu adalah kalau zaman sekarang forrider. Nanti akan dijelaskan di gambar yang lebih jelas, yang lebih ini lagi. Ini kan nggak begitu jelas. Nah ini juga ada orang Cina dengan pakai rambut taucang ini, katanya membawa buku-buku dan arsip. Nggak tahu deh hubungannya dengan gedung arsip atau apa. Pokoknya dia lewat. Dan ini juga orang Cina juga katanya sedang berjalan di pinggiran karena nggak boleh ke tengah, karena itu biasanya untuk si kereta kuda pejabat lewat gitu. Gambar berikut. Terus ada lagi ini. Mungkin ibu bapak udah ada yang pernah ke gereja, Kelenteng Sentiong, gitu. Ini dulunya rumah si pejabat Belanda juga. Bu Nadia, tolong Bu Nadia kemarin. Udah lupa.